Bismillah. Cek tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'dah. Nawaina ala ma nawabi salafun as-salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, langsung saja. Yang kita hormati semua seluruh pengurus Risma CT, hadirin wal hadirat semuanya rahimakumullah. Judul kita malam hari ini apa? Apa tadi? Eksistensi or quality gitu ya. Eksistensi itu artinya apa? Yang penting ada. Quality itu apa? Harus ada berkualitas A1. Kurang lebih begitu ya. Betul ya? Begitu ya. Kita samakan dulu persepsinya. Dalam urusan apa? Kita kasih contoh satu persatu. Dalam urusan memilih jodoh, karena ini di sini banyak kasta-kasta jomblo ya. Ya, kasta jomblo memang ya turut bela sungkawa. Semoga menjadi jomblo yang istiqomah. Amin ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda, tungkahul mar'ah. Wanita itu dinikah li jamaliha. Masalah cantik atau ganteng ya. Kalau wanita berarti cantik, kalau pria adalah ganteng. Ini sekedar eksis. Is pokoknya cara wong zaman biyen digawa kondangan luwes ngono tok wis. Gitu. Ya itu. Terus kemudian li nasabiha. Ini juga eksistensi. Orang kudu anak priari, tidak harus berdarah biru, cukup yang merah saja. Ini. Habis itu lima liha, masalah kekayaan, harta. Harta itu wis pokok cukup nggo gawe urip. Nah ini nanti kalau saya nikah, anak istri mau saya kasih makan apa? Ya dulu sebelum nikah makan apa? Makan nasi ya sudah, orang rubah jadi kerikil tenang bae. Bagian yang nomor 4 ini, bagian nomor 4 ini, yakni walidiniha dan kualitas keagamaannya. Fadfar bidzatid din, pilihlah ini, kualitaskan bagian ini. Ini ditaruhnya di belakang, tapi karena ada ada semacam perhatian Rasulullah SAW yang justru ini menjadi dominasi pertama. Nanti jenengan bilang amin gitu aja ya Mbak. Jadi setelah kita rangkum, jadi kurang lebih nek golek jodoh sing penting soleh Mbak. Ganteng ora masalah. Sepakat kan? Jenengan bilang amin gitu aja. Sing penting soleh, ganteng ndak masalah. Dene kok sugih ora dadi soal. Lah kok anak kiai? Nah, ya ora apa-apa. Sing penting apa? Gelem karo sampean. Ngono tok. Kadang-kadang sering terjadi perbedaan keyakinan. Sampean yakin mau bagian sana, yakin? Ya yakin mau juga, mau pergi. Ini kita lagi komparasi mana yang cukup eksis, ada ya sederhana saja, yakni bagian masalah tadi itu ganteng, cantik, harta sama keturunan. Nah nek bagian agama ini harus quality. Jadi kalau tadi dijudulkan eksistensi or quality, dalam bidang apa dulu? Kalau dalam bidang perjodohan, mana yang cukup eksis, mana yang harus quality, diterangkan oleh Rasulullah. Loh, saya pengen yang cantik Ustaz. Sebab kalau masalah solihah kena tak bentuk nggo karo mlaku. Lah nek wis kadung elek permanen no. Pemene ngono cak ana sing ngomong. Ini saya kasih kabar.
penting. Tidak usah dalam kehidupan sampean Mas Mbak, nggak usah dalam kehidupan sampean. Ini dalam kehidupan orang lain, bahkan di sinetron. Misalnya ada seorang perempuan yang dia itu jadi di sinetron itu menjadi tokoh antagonis. Ya. Nek nesu ngereni, dia serong, ya, mertuanya diolok-olok, tukang tebar fitnah dan sebagainya. Kita yang nonton sinetron ikut emosi dah. Emosi. Itu cantiknya itu seketika hilang. Walaupun jelas sing main ki sapa? Artis. Ora tenanan. Itu cuman sinetron. Itu bisa marah. Kebayang ndak Mas kalau itu di dalam kehidupan sampean. Misalnya ini mas-mas terbangan, dilalah kok entuk bojo cantiknya koyo artis bintang Korea. Walaupun katanya orang mungkin kan ya. Ini malah pusing tok. Pusing pertama setidaknya pas sampean kondangan ngono sing bisiki. Dukune nang ndi, Bro? Ya Allah. Alias apa? Mau secantik apapun atau seganteng apapun, bila tidak dibarengi agama atau akhlak yang baik, itu bisa hilang seketika. Ndak usah pakai dalam waktu lama. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lama menikah sekarang sudah mulai merasakan ternyata ganteng dan cantik itu hilang dalam waktu yang sangat cepat. Orang mau ganteng dan cantiknya onderdil mulai rusak. Maka udahlah itu jangan jadikan quality banget. Yes, cukup gitu aja. Yang harus kualitas adalah fadfar bidzatiddin, kualitas keagamaan. Ini harus benar-benar dipikir ketenanan, diuji yang sungguh-sungguh. Tidak usah manusia, kalau memang taat apian, ini membuat rahmat, sayang kita kepada hal itu muncul. Kalau tadi kan contohnya artis antagonis ya, orang tenanan dhewe melu emosi, gantengnya cantiknya hilang seketika. Kenapa? Karena akhlaknya buruk. Lah sekarang misalkan ndak usah manusia, kucing saja nek api taat, jangan masuk, makan di luar. Ayo sini masuk. Nyebutnya kira-kira apa sama nek kucing sing apian banget? Ah betul, si manis. Kucing itu di manis kok. Maka manusia itu akan menjadi pahit apabila akhlaknya buruk. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tema pertama. Jadi jelas ya. Mana yang cukup eksis, mana yang harus apa? Quality. Ya, itu sudah digaweke konsepnya sama Rasulullah SAW. Sekarang berikutnya, masalah ini karena banyak anak muda ya, birrul walidain. Masalah birrul walidain itu tidak boleh sekedar eksis. Sing penting aku ngetok nang ngarepe wong tuwa, enggak boleh. Sing penting piye wong tuaku guyu, ndak bisa. Sing penting wong tuaku seneng, ndak bisa. Harus quality. Saya harus maksimum dalam birrul walidain. Saya harus berjuang dalam birrul walidain. Ada satu kitab namanya Tarikh Ad-Dimishqi, itu ada dua kisah disejajarkan jejer. Yang satu masalah birrul walidain, yang satu masalah mendidik anak. Itu sama-sama harus kualitas. Tidak boleh yang penting eksis, itu tidak boleh. Kalau bagian itu. Kalau masalah jodoh tadi itu kriterianya jelas. Saya kisahkan bagian yang birrul walidain dulu. Ada seorang anak, saya ini sampean durung krasa Mas Mbak. Serius, sampean belum terasa. Nanti terasa ketika sampean sudah punya keluarga sendiri, menikah, lalu kemudian sampean punya anak, nah masih punya orang tua, membagi antara keluarga kecil sampean dengan tetap birrul walidain itu masya Allah butuh petunjuk Allah. Saya bukan mengatakan sulit, tapi apa tadi? Ulangi. Apa tadi? Butuh petunjuk Allah. Saya tidak mengatakan sulit apalagi mustahil. Itu bisa, tapi apa tadi ulangi? Butuh petunjuk Allah. Butuh kau sujud, ya Allah, iki sing tak dhisike, bojoku, anakku, atau ibuku. Ini butuh petunjuk.
Nek ndak, Masya Allah, banyak sekali keluarga keruh gara-gara itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Janjane ini bener atau bener? Nek saiki jomblo-jomblo rong krasa. Wong kadang-kadang jomblo itu wujuduhu ka'adamuhu kok. Wujuduhu ka'adamihi. Rafa terus ajrul itu mestinya bawahnya. Tapi ya ndak, tetap penting. Nanti kalau sampean sudah berumah tangga, bagaimana kepada orang tua baru kerasa. Di Tarikh Ad-Dimishqi itu ada orang jelas-jelas birrul walidain. Orang tuanya sakit, ya rawat. Orang tuanya maaf muntah-muntah, ya bersihkan. Orang tuanya maaf mengeluarkan kotoran, ia bersihkan. Ini mulai kroso nanti jenengan. Walaupun sampean senior di kampus, walaupun sampean senior nanti di kantor, walaupun senior sampean menjadi owner bisnis besar, kalau ibu sudah memanggil, oh beda Ustaz. Sampean tetap anak, walaupun anak wis 15. Betul atau tidak? Kalau masih ada ibu. Dan tetap harus 3A, ngalah, di bawah, siap salah. Wis ngono tok. Dieling-eling lali ora apa-apa. Satu ketika yang di Tarikh Ad-Dimishqi itu, ini si anak dalam rangka merawat orang tuanya yang sedang sakit itu kebersih di dalam hatinya. Wong tuaku kok ngene terus ya. Jane wis lah ndang leren. Jenengan maksud dengan kata-kata ndang leren itu kira-kira pen cepet napa? Heeh. Saya tanya, di kehidupan nyata ada atau tidak? Jenengane ati ora kena dihapus. Semua paham bahwa yang namanya al-jannatu tahta napa? Aqdamil ummahat. Atau dengan redaksi-redaksi yang lain banyak sekali. Pokok kata kuncinya bakti kita kepada orang tua itu menjadi jalan surga. Sampai Rasulullah heran kalau ada anak dia masih punya orang tua yang sudah sepuh, kok ndak masuk surga, itu heran. Wong surga nang ngarepe kok. Satu ketika akhirnya benar orang tuanya meninggal. Ini di kitab Tarikh Ad-Dimishqi. Begitu orang tuanya meninggal, malam dia mimpi seperti seolah sudah selesai kiamat, hari perhitungan amal. Terus kemudian saat dia mau masuk surga, ada wajah ibunya mau masuk surga, dia mau nguntit dari belakang seolah dia mau menuntut ibu, saya juga masukkan ke surga ya ibu, bareng jenengan, wong saya ini yang ngerawat jenengan. Ibunya bilang, enggak, kamu doakan aku mati. Understand? Maka ini harus kualitas. Orang mung cukup sing penting bakti tok, tapi butuh tenanan nang ati. Yo memang banyak akan sekali pengorbanan. Terutama mas-mas ini, Masya Allah, membagi cinta ibu dengan istri itu ora perkara gampang. Jomblo mesti orang teu apa-apa ndonga ya Allah penting urip amin. Ya Allah ya Rahman. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ini guyon dikit-dikit. Nah, sekarang yang diwalik. Di dalam surah ini karena waktu saya pendek harus ngaji lagi, jadi ora usah kakean guyon ya, tapi fokus ya. Di dalam surah Al-Waqiah ada bahasa yatufu alaihim ribun yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Orang di surga itu ada anak-anak kecil yang diabadikan oleh Allah turut melayani. Siapa itu anak-anak kecil itu? Itu adalah anak-anak kecil, anaknya orang-orang muslimin muslimat, mukminin mukminat yang meninggal lebih dulu dibanding orang tuanya. Yang meninggal lebih dulu dibanding siapa? Orang tuanya. Ini pun kisahnya sama. Ada seorang anak yang sakit, ya sakit. Kadang-kadang orang tua itu, ya Allah, kok anakku loro terus ora mari-mari. Mbak ya wis lah leren. Kadang-kadang bahasa nang ngarepe kanca muni, mesake anakku ya nek kok ngono loro terus, tapi nang ati aku wis sayah ngono.
Saya pernah bicara seperti ini, tiba-tiba ada satu jamaah sing gugup nangis posisi di belakang suami istri. Sing bagian istri di sini, bagian suami di sini. Habis-habisan nangisnya, habis-habisan. Habis itu ketemu sama saya. Langsung keduanya nyergap saya. Loh, ya aku media pakai. Dia bilang begini, Ustaz, Masya Allah. Jenengan itu loh, ya Allah, saya jadi keingat anak saya. 14 tahun. Kami sabar punya anak yang dalam bahasa orang namanya kelainan, nggak bisa gerak, ya, nggak bisa gerak, nggak bisa bicara, hanya menjadi bayi yang anteng sampai umur berapa tadi? Sukanya nangis, ngereng, di situ, ngompol di situ, terus akhirnya mati. Ya sudah, saya bilang kalau memang akhirnya meninggal seperti itu ya sudah, pasrah sama Allah. Bukan itu yang kami tangisi. Yang kami tangisi kenapa kami tidak maksimal menjaganya. Kami sering bosan menjaganya. Ini yang bikin kami nangis. Masya Allah. Jadi soal nanti akhirnya Allah ambil atau tidak Allah ambil, orang aja dipikir. Maksimum saja kita bakti sing orang tua ya kepada anak, sing anak kepada orang tua. Masya Allah, luar biasa. Shallallahu alaihi wasallam. Kalau ini quality nih, ini tidak boleh sekedar apa tadi? Eksis. Yang penting aku karo adikku sejogo to, asik gantian aku. Absen. Ngono nek pas wong tuane nang rumah sakit, ojo ngono Mas Bro. Jangan gitu. Masya Allah. Sing tenanan. Diniat kita niat ke libur nyambut gaweku dino iki ngopo maksimum harus mijiti orang tua, ngambilkan air, kamar mandi dan sebagainya sak kumlite. Jangan ada kepikiran kok iki suwimen. Nah, ini kok jadi minal doplongin ya. Kasus yang anak pun sama. Ini pada saat akhirnya ditarik hati miskin tadi itu orang anaknya itu meninggal, malamnya mimpi seolah sudah terjadi kiamat, ya. Anaknya itu termasuk tadi surah apa tadi? Al-Waqiah, bahasa ayatnya gimana? Yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa abariqa ka'sim min ma'in. Ada anak-anak kecil yang berkeliling di sekitar surga melayani orang tua masing-masing. Ada yang menggunakan gelas, ada cantolannya dan gelas biasa. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Terus muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in ila akhirih, sampai nanti wahurun 'inda dan sebagainya. Ternyata dia itu mimpi seolah sudah masuk ke surga, ya, sudah ada di surga, semua dilayani oleh anak-anak masing-masing. Dia panggil anaknya, "Nak, kok kamu enggak mau ketemu sama ayah?" "Enggak, ayah di dalam hati mengharapkan aku mati." Maka surganya jadi tidak indah, bahkan tidak jadi masuk. Maka bagian ini tidak boleh sekedar apa? Eksis. Ini yang luar kota ini loh. Tiba-tiba, "Nak, ibu masuk angin." Biasanya adik wae sing nang kono. Jangan begitu. Nah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Contoh lain lagi. Mana yang harus cukup eksis, ya cukupanlah, dan mana yang harus quality, dalam mencari rezeki, dalam mencari apa? Rezeki. Singkat cerita, masih di kitab yang sama, saya suka baca kitab-kitab tarikh seperti itu. Masih di kitab yang sama disebutkan, ini saya seharian tuh ngaji ping piro Bu habis ini. Tadi dari Pandanaran langsung ke sini, ini habis ini ke Karangayu, dari tadi pagi itu ketok rotok entek suara niman. Baik, saya lanjutkan lagi. Masih di kitab yang sama. Ada seorang syekh, beliau itu Syekhul Masyayikh, gurunya para guru.
Satu ketika ngajar tiba-tiba itu gagap, kesulitan kemplepiur gitu, hilang dan sebagainya. Sampai kemudian muridnya bilang, "Ya Syekh, kenapa engkau seperti itu?" Beliau bilang, "Ya, ini yang cerita ayahku sendiri. Dulu ketika ayahku masih ada, saya masih remaja, ayahku itu sudah mewanti-wanti. Kalau makan, kalau nyari rezeki itu sing hati-hati. Termasuk ngambil jemuran itu yang hati-hati. Jemuran dulu itu gandum ya. Jemuran gandum. Lah, qadarullah itu satu ketika ibunya Syekh ini dulu salah ngambil jemuran yang milik tetangga, wis kadung disuapke satu suapan baru konangan ayahnya, jangan, kembalikan. Ini nanti bisa membuat gagap, bener. Sampai beliau menjadi Syekhul Masyayikh, beliau nek tiba-tiba ilmu ini lali, dia selalu mengingatkan karena dulu pernah ada makanan yang syubhat masuk ke dalam perut. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Orang bisa menghasilkan seperti Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i punya ayah namanya Pak Idris, betul ya? Pak Idris ya, betul. Pak Idris itu adalah seorang anak muda kala itu yang beliau itu lagi lapar, kemudian duduk di sungai, ada delima kintir, bahasa Indonesianya apa kintir? Hanyut di sungai, separuh cuman dimakan, habis itu nyadar, ya Allah ini milik siapa? Sangat takutan luar biasa, sampai kemudian nyari ya. Ini jatuh dari pohonnya si A. Oh iya ini pohonnya ini. Terus kemudian dicari, ini pohon milik siapa? Tanya-tanya, milik Fulan. Pak Fulan, di sungai bagian bawah saya makan satu delima ya. Saya makan satu delima yang kayaknya ini jatuh dari pohon panjenengan, saya mohon ridhonya. Kata yang punya delima, saya tidak ridho sampai kau mau bekerja kepadaku tanpa aku bayar. Oh nggih mboten napa-napa. Habis selesai bekerja, ada yang mengatakan dalam waktu sekian bulan, ada yang mengatakan dalam waktu sekian tahun. Dah mas mau pulang, apakah engkau sudah ridho tentang delima separuh itu? Belum, sebelum kau mau nikahin anakku, ketahuilah putriku itu apa? Buta, tuli, terus apa? Bisu. Sudah tidak apa-apa. Demi menghalalkan apa? Hah? Delima, demi menghalalkan delima. Masya Allah. Akhirnya singkat cerita kemudian menikah. Barang menikah pas malam pertama buka blak, loh kok ayu. Mana yang katanya buta, tuli dan bisu? Sang istri menjawab, iya aku memang buta dari melihat hal-hal yang tidak Allah sukai. Aku memang tuli dari hal-hal yang buruk. Aku memang bisu dari mengatakan perkataan yang buruk. Dari seorang istri yang solihah, dia buta, tuli, bisu dari perkara yang buruk alias fokus pada yang baik-baik. Dan seorang pria yang solih bernama Pak Idris, sampai pengen halal itu delima, sampai sing semono carane menghasilkan orang bernama siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadilah orang seperti siapa? Imam Syafi'i. Ya Allah, Imam Syafi'i tahu sendiri kalau baca kitab seperti ini, yang dibaca bagian kanan, yang kiri itu ditutup. Kenapa? Nek kelirek apal, nek sampean piye? Beliau itu kalau rumah masjid telinganya ditutup. Kenapa? Karena kalau dibuka dia bisa mendengar dan langsung hafal rego Lombok Brambang. Ditutup, Masya Allah. Luar biasa cerdas. Kenapa? Karena orang tuanya ya sangat hati-hati dalam rezeki. Jadi mulai sekarang kalau soal sedikit banyak, alah itu sing penting ono, itu eksistensi aja, sing penting cukup menunggu kemangan. Tapi kalau soal halal ini harus quality. Cetak, understand? Kita ingat ini wis cukup semuanya Mas. Cukup ya. Alhamdulillah. Apalagi hal urusan apa lagi? Mana yang harus quality, mana yang cukup eksistensi.
Silahkan. Saya sampai tanya jawab. Jenengan mengusulkan aja dalam hal apa? Dalam hal? Oke, dalam hal belajar. Shallu ala Nabi Muhammad. Dalam hal belajar. Apapun yang dipelajari, yang namanya quality disebutkan di dalam bahasa hikam, al-ilmu ma'al khasyah. Ilmu itu harus disertai ketundukan pada Allah. Ya. Kalau ilmu ma'al khasyah maka hal itu akan manfaat untuk. Kalau bidunil khasyah, tanpa tunduk kepada Allah, tidak membuat iling kepada Allah, maka alaika, itu akan bahaya bagimu. Jadi soal ilmu apapun itu perhatikan, membuat kita tambah eling karo Gusti Allah atau tidak. Nah, jadi kalau soal funnya, monggo silahkan jenengan konsultasikan sama guru masing-masing sesuai bakat masing-masing. Tapi yang harus quality, ilmu itu bikin engkau ingat kepada Allah atau bikin engkau jauh dari Allah. Ini harus menjadi dekat dengan Allah. Nek soal ilmune apa dan sebagainya silahkan dikembalikan kepada guru masing-masing. Saya bersandar dari kitab Ta'limul Muta'alim. Nah, di Ta'limul Muta'alim disebutkan ya, wala yakhtarut talamid, dan hendaknya jangan seorang murid itu memilih fan al-ilmi, bidang-bidang ilmu, illa kecuali ya, sesuai petunjuk guru. Jadi kalau fan ilmunya silahkan petunjuk guru, dan itu yang penting eksis saja. Tapi yang harus quality, mau apapun itu ilmunya, apakah membuat engkau dekat dengan Allah ataukah tidak? Jawabannya harus membuat dekat. Apalagi Mas? Nah, cukup ya. Masya Allah, matur suwun, terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau HP gimana? HP ya sesuai kegunaan, angel menurut saya nggak usah dijawab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Oh ya, sebelum penutup tentang cinta ya, cinta yang quality dan yang cukup ono lah ya, cukup eksis kita ya. Yang cukup eksis ya cinta kepada makhluk, yang harus quality itu cinta kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab orang cinta kepada Allah artinya ia cinta kepada yang terus ada dan tidak pernah kecewa. Tapi kalau cinta hanya kepada makhluk, karena makhluk itu sendiri pasti dia akan kecewa. Karena ada pertemuan pasti ada saatnya perpisahan. Lah kalau kepada Rasulullah bagaimana? Kalau kepada Rasulullah itu artinya kita cinta kepada makhluk yang tidak punya salah, tidak punya aib, tidak punya dosa. Kenapa kita perlu cinta kepada Rasulullah SAW? Di samping karena Rasulullah sendiri mencintai kita, itu pun perlu. Seorang suami kalau mencintai istri karena sang istri lama-lama bosen loh. Karena ngono-ngono kuwi tok. Ya kan? Ngono-ngono kuwi tok. Ketoke biyen nikahi sih murah. Sing mahal bulanane seumur hidup kok. Nah, apa maneh tambah suwi ki ketoke tambah larang, servisnya tambah medun. Demikian pula seorang istri kalau mencintai suami hanya karena si suami, masya Allah, lama-lama tahu keburukannya, lama-lama tahu bobroknya, lama-lama tahu jeleknya dan sebagainya. Dulu pas ngelamar ketoke si RV mangkat, Fortuner mangkat, Pajero mangkat, barang wis bar nikah, ternyata kuwi sewanan kabeh. Itu kurang lebih akan semakin kecewa. Tapi kalau cintamu bersuami istri itu karena Allah atau karena Rasulullah, insya Allah selamat dunia akhirat. Yang karena Allah tadi itu, sing karena Rasulullah bagaimana? Saya tak tanya sama panjenengan. Ketika orang semakin dekat, suami istri ini semakin hari semakin kenal, saya tanya, semakin kenal aibnya, betul atau tidak? Betul. Pertanyaan berikutnya, adakah hamba Allah yang tidak punya aib? Ada atau tidak? Jawab. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ternyata ada. Itulah Rasulullah SAW. Maka Mbak
Bu, jenengan nek dong pas koyone bosen banget taat sama suami, kan suwi-suwi sayah lah ceritanya. Nek karena suami memang ngono, tapi nek ya Allah eling ngendikane Kanjeng Nabi bahwa siapa orang yang taat sama suamiku mlebu surga ni sak senenge pintu yang dikehendaki. Itu kata Rasulullah, ya sudahlah saya taat kepada suami atas nama cinta saya sama Rasulullah. Setidaknya nanti saya ketemu sama Rasulullah SAW. Demikian pula Mas, pada saat panjenengan rasanya ki rotok garing lah ya cintanya. Mosok ngerayu ditinggal meneng, ngerayu maneh merengut kayak duit kurang maneh, kayak duit entek maneh, kayak duit wingi kayane gak tes teki iki laporannya wis entek maneh, laporannya ora jelas, masyaallah. Ya kadang-kadang istri itu pintar nyari uangnya suami nang kantong hilang nang ding hilang. Terus mulai rotok capek, ada rasa kecewa, ya Allah saya tetap harus berbuat baik sama istri saya. Kenapa? Karena Rasulullah yang perintahkan, karena cinta saya pada Rasulullah yang pernah mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian para suami adalah yang terus berbuat baik kepada istrinya. Maka saya berbuat baik kepada istri adalah karena kecintaan saya kepada manusia yang tak pernah punya salah, tak pernah punya aib, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta kepada sesama itu eksis saja. Tapi yang kualitas cinta kepada siapa tadi? Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Al-Fatihah.